Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo anak-anakku semuanya, semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan Ibu berharap kalian tetap semangat dalam belajar. Ya, untuk kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu kita masuk tema 4B, selalu berhemat energi dengan mata pembelajaran IPS. Yuk kita lanjut ya. Nah, kali ini kita akan belajar apa yaitu sumber daya alam. Yuk kita lihat apa yang dimaksud dengan sumber daya alam. Iya, sumber daya alam yaitu segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sumber daya alam untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan umat manusia. Manusia dibekali akal dan pikiran untuk mengelola sumber daya alam sehingga bisa dimanfaatkan dengan bijaksana. Nah, sumber daya alam berdasarkan ketersediaannya terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, sumber daya alam kekal. Di sini sama Bu Zaro ditulis SDA ya, boleh ya, sumber daya alam disingkat dengan SDA boleh. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dan yang ketiga yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat satu persatu apa yang dimaksud dengan sumber daya alam kekal, sumber daya alam yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama yaitu sumber daya alam kekal. Apa itu sumber daya alam kekal? Sumber daya alam kekal yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis karena selalu tersedia dan dapat digunakan sebanyak-banyaknya. Kemudian contohnya yaitu yang pertama ada matahari, air, dan angin. Kemudian yang kedua yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Sumber daya alam yang dapat diusahakan kembali keberadaannya jika habis. Kemudian contohnya apa ya? Yaitu tumbuhan dan hewan. Tumbuhan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Tumbuhan dapat diperbarui antara lain dengan cara ditanam bijinya. Bijinya yang ditanam akan tumbuh menjadi tanaman dewasa. Kemudian pada hewan contohnya ada sapi, kerbau atau kambing bisa dimanfaatkan untuk diambil daging atau susunya. Setelah dimanfaatkan jumlah hewan tersebut akan berkurang. Namun, melalui pengembangbiakan, jumlah hewan tersebut dapat kembali bertambah. Kemudian yang ketiga, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Yaitu sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan terus-menerus. Sumber daya alam ini jumlahnya terbatas dan tidak dapat dipulihkan. Contohnya, ada minyak bumi, ada batu bara, ada emas, dan barang tambang yang lainnya. Minyak bumi dan batu bara terbentuk dari makhluk hidup yang telah mati dan terpendam selama jutaan tahun yang lalu. Pembentukan minyak bumi dan batu bara sangat lama, membutuhkan waktu jutaan tahun. Oleh karena itu, minyak bumi dan batu bara termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, kita sudah
Belajar tentang sumber daya alam dan macam-macamnya. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu sumber daya alam yang kekal, yaitu air. Apa ya manfaat air bagi makhluk hidup? Kita lihat satu persatu. Manfaat air bagi manusia. Yang pertama, bermanfaat bagi kesehatan manusia, yaitu dengan menjaga suhu tubuh, mengeluarkan racun dari tubuh, mencegah dehidrasi, dan mencegah kelembapan kulit atau menjaga kelembapan kulit. Kemudian manfaat yang kedua yaitu untuk kebutuhan manusia. Contohnya seperti apa ya? Yang kita lakukan tiap hari, yaitu ada minum, memasak, mandi, dan mencuci. Kemudian yang ketiga yaitu berguna untuk keselamatan. Contohnya untuk apa? Memadamkan kebakaran. Dan yang keempat yaitu diperlukan untuk industri, yaitu misalkan dengan pencucian dan pendinginan. Yang kelima, sebagai sumber energi untuk menghasilkan listrik. Kemudian yang keenam, diperlukan untuk perdagangan seperti ada rumah makan dan hotel. Kemudian yang dituju yaitu diperlukan di bidang pertanian. Contohnya untuk apa ya? Untuk pengairan lahan pertanian. Kemudian fungsi yang kedelapan yaitu diperlukan di bidang peternakan. Contohnya untuk tambak, kolam, dan keramba. Terus manfaat air bagi manusia kan sudah. Terus yang kedua bagi siapa ya? Iya, manfaat air bagi hewan. Yang pertama yaitu untuk menjaga suhu tubuh. Yang kedua, menjaga tekanan darah. Yang ketiga, berperan melancarkan pencernaan. Kemudian yang keempat, alat transportasi nutrisi ke seluruh bagian tubuh. Kemudian selanjutnya, manfaat air bagi tumbuhan. Yang pertama, melarutkan zat-zat hara dalam tanah sebelum diserap akar. Yang kedua, salah satu bahan baku proses fotosintesis. Ketiga, air mengatur tekanan pada sel tumbuhan sehingga mengatur, membuka, dan menutupnya mulut daun atau dinamakan dengan stomata. Kemudian yang keempat yaitu menjaga agar suhu dalam tubuh tumbuhan tetap terus ya. Nah, itu ya yang kita pelajari pada kali ini. Semoga anak-anakku semuanya dapat memahaminya. Dan untuk yang tugasnya yaitu anak-anakku bisa dibaca ya di bawah ini. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan sumber daya alam, dan yang kedua jelaskan perbedaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dan diperbarui beserta contohnya masing-masing 3 ya. Kemudian tugas ditulis di buku tulis dan dikirim melalui Google Form. Terima kasih anak-anakku semuanya, tetap semangat dalam belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.